Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah ingkang minulya, pertama terkait dengan wabah corona juga wabah yang lain, sedaya jamaah disuwun lebih meningkatkan kualitas kesehatan hidupnya. Nggih, minum ingkang cekap, syukur sing diminum kaya anget jahe sak pitunggalane. Lajeng nedha ingkang cekap teratur. Ngoten nggih. Terus istirahat ugi cekap. Lajeng soal kebersihan, pokoknya sing bersih. Anggen ngewijuk menawi dereng gadah sanitizer. Nggih damel keran ijuk kalih air yang mengalir, ngoten nggih. Damel keran, ampun dilebok-leboken teng kobok. Mungkin tambah barangkali ada virus menular kepada yang lain yang pakai kobok itu juga. Nama keran yang mengalir. Dan itu soal menjaga kesehatan preventif. Lajeng mensikapi wilayah yang mewabah atau dikhawatirkan ada wabah atau sama sekali tidak dikhawatirkan. Para rawuh, wilayah-wilayah yang oleh pemerintah, oleh Dinas Kesehatan dinyatakan sebagai zona merah, masuk zona merah. Kalau betul di Indonesia pun enten betul zona merah nih. Zona merah niku satu lingkungan, satu kelurahan atau mungkin satu kecamatan atau satu area kayak bandara yang kebetulan di situ banyak ditemukan orang yang terjangkit virus corona. Dan ada yang berhasil diisolasi, ada yang udul. Betul. Gitu, misalnya dinyatakan roto akeh yang terjangkit. Terus yang terisolasi enggak semua. Betul. Mbah sing liya pundi dereng ketemu ucul ning kampung. Nah, barangkali kampung itu seperti itu dinyatakan sebagai zona merah, dan yang terkena itu enggak 1-2 kakak. Maka situasinya kayak begitu, bagi yang terjangkit haram menghadiri tempat berkumpulnya orang banyak. Bagi yang terjangkit haram menghadiri tempat berkumpulnya orang banyak. Misalnya tempat berkumpulnya orang banyak itu kebaktian ke gereja. Bagi yang terjangkit haram menghadiri kebaktian. Kalau tempat berkumpulnya orang banyak itu pasar-pasar. Bagi yang terjangkit haram ke pasar gadang. Haram ke pasar Binoyo. Kalau tempat berkumpulnya orang banyak itu mall, matos. Bagi yang terjangkit haram ke mall, ke matos, ke kafe-kafe. Juga haram menghadiri Jumatan jamaah sholat bagi yang terjangkit. Paham ya? Nah, bagi yang tidak terjangkit, terus kenapa nih? Itu ada yang terjangkit tapi enggak terdetek oleh pihak kesehatan, dan ada memang. Terus khawatir mereka ada di tengah-tengah kerumunan orang yang Jumatan ke pasar dan seterusnya. Maka orang yang enggak terjangkit itu ada dua. Ada orang yang fisiknya kuat, punya kekebalan, punya imun yang luar biasa. Kemudian mungkin dia susuk, dia sembarang kebal gitu. Iki wis pendekar, wis sapu ireng iki. Paribasane ngoten itu. Fisiknya memang oke banget, ketahanan tubuhnya oke banget. Ngoten. Karena virus itu kalau ada orang fisiknya oke banget, punya ketahanan yang luar biasa, akhirnya orang ini juga nggak apa-apa. Sekiranya oke banget, terus dan dia juga perlu keluar rumah, nggak mungkin tuh kehidupan itu sepi mampring, dan kehidupan ditutup
atau lockdown, gak oleh metu ke omah. Masya Allah, itu untuk konten Indonesia hampir nggak mungkin. Karena tidak semuanya pegawai negeri, tidak semuanya sempat saving, nabung duit. Banyak warga kita itu yang kerja hari itu ya dimakan habis hari itu. Atau paling-paling kerja saiku sampai rong dino ngono tok wis entek. Terus kehidupan di off, dilarang keluar rumah. Lah sing penggaweane nggo sempritan ning perapatan, prit. Oleh 1.000 oleh 70.000 HP. Tukang becak oleh 40.000 habis hari itu. Nek gak oleh metu terus piye? Teng desa pura-pura tani, pura macul, pura matun, pura ndadaki suket, pura Daud dapat 40.000 ya habis di makan hari itu. Niki nggak mungkin di stop kehidupannya, di stop aktivitasnya. Terus pun sekiranya mereka memang apa, fisiknya prima, napa prima nih? Iya lah. Monggo wayah ngarit tetap ngarit. Kalau enggak ngarit, sama iso poso lah. Sapimu apa iso poso? Betul nih, para rawuh. Jadi misalnya masuk kategori zona merah pun bukan berarti sama sekali nggak boleh ada aktivitas. Bagi yang fisiknya oke banget, monggo lah satu juang ya tetap iqamatul jum'ah wal jamaah di tempat itu. Lalu nah sing awake rada greges-greges nggak usah. Apa greges ini? Kalau panas-panas nggak usah metu nang omah ae ngoten ya. Nih, jadi sing waras tenan. Oh, kalau ada apa-apa insya Allah dia kebal. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya ukurannya kalau pasar sudah dilarang ditutup, mall sudah dilarang ditutup, gereja juga dilarang ditutup, maka masjid juga ditutup. Betul sampai difatwakan masjid prai, jamaah prai, gereja buka ngojo, ngawur rai, apa bedane? Ya, masjid tutup, jamaah prai, jumatan prai, pasar buka ngojo. Harus adil. Kalau masjid harus tutup alasannya pandemi darah itu, maka pasar-pasar juga harus tutup. Ini memahami tentang zona merah. Lalu yang kedua zona kuning. Ya zona merah itu mungkin gambarannya kayak Jumatan di bandara. Yang di situ ada sekian banyak penumpang pulang dari Korea, pulang dari Italia, mari nonton AS Roma, RAS Milan. Terus ada beberapa penumpang datang dari luar negeri, mungkin terjangkit dan sangat mungkin terjangkit. Melok Jumatan di masjid bandara yang kayak begitu itu gambaran zona merah. Berikutnya gambaran zona kuning. Daerah-daerah kayak di Jakarta, di Depok, ada beberapa yang sudah meninggal. Tapi Jumatan jenengan itu tidak nggak dekat-dekat banget dengan orang yang terjangkit di kampung lain. Yang di kampung sana juga aman-aman saja, ya kan? Hanya dikhawatirkan jangan-jangan menurut. Nah, karena Jumatan itu aslinya wajib, jamaah itu aslinya juga wajib fardu kifayah. Kewajiban syar'i itu tidak bisa hilang hanya gara-gara ketakutan yang tidak berdasar, hanya gara-gara kekhawatiran yang tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa bukti. Apa diperayatnya Jumatan itu khawatir ngono tok ora kene. Ngeten. Paham ya? Hanya kehati-hatian perlu. Kayak Jumatan boten di bandara. Jawa Timur misalnya Jumatan di Masjid Akbar. Kan yang Jumatan wong macam-macam. Kayak Jumatan yang Doro kan yang wong sak klutek wong Doro itu tok.
Masjid Akbar kan datang dari berbagai daerah. Masjid Ampel itu yang Jumatan datang dari berbagai daerah. Masjid Pantura, pinggir jalan raya Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban. Itu Masjid Pantura yang gede-gede, sering gaya ampiran para pengguna jalan ini, para musafir yang pihak takmir juga nggak tahu mereka yang mampir itu kira-kira terkena apa enggak, terjangkit apa enggak. Nah, sing ngoten itu masuk kategori zona kuning. Bukan menutup Jumatan, bukan menutup jamaah, tapi tetap saja yang kira-kira ngerkes khawatir, tak usah berangkat timbang bahaya atau membahayakan orang lain. Yang jelas-jelas terjangkit haram berangkat ke Jumatan, juga ke pasar-pasar, juga ke yang lain-lain. Bagi yang waras-waras tetap Jumatan, tapi karena masuk zona kuning, masjid antisipasinya harus maksimal. Misalipun masjid tampun disemprot antisep dulu, oke? Lajeng naik ke masjid Akbar, karpet ini dicepot. Khawatir nyangsang karpet ini golongan ini apa ini virus ini. Karpet itu dicepot terus niki mau dipel resik kali obat pel yang bisa membunuh bakteri, kuman, virus itu. Masih, jadi tetap Jumatan, tapi karena masuk kategori zona kuning lebih berhati-hati. Tindakan preventifnya lebih ditingkatkan. Setiap jamaah yang masuk ditembak apa? Ditembak batu ini dulu. Napa nih? Pokoknya ngono kuwi, batuke ditembak. Terus mangke napa kuatir ning jero salaman-salaman tangannya diumbah kali alkohol barang ini lho. Paham ya? Jadi tetap saja Jumatan, tetap jamaah, tapi antisipasinya ditingkatkan. Kewaspadaannya ditingkatkan. Ngoten itu. Dengan catatan yang jelas terjangkit, nggak boleh datang. Termasuk nggak boleh datang ke mal-mal, ke pasar-pasar. Yang nggak terjangkit, tapi gerges-gerges, belum sempat periksa dokter, sebaiknya juga tidak datang. Yang sehat datang. Tapi pihak takmir waspada dengan nyemprot dan segala macam. Yang berikutnya masuk zona hijau. Zona hijau Jumatan di perkampungan jauh dari hiruk pikuk bercampurnya kehidupan yang kalaupun mungkin ada yang terjangkit itu kemungkinannya 0,0 sekian persen. Nanti Jumatan yang kucur, sopo kucur sing mari teko Hongkong itu sopo. Jumatan yang Tegal Weru, Jumatan yang Wakir kono, sebudut munggah kono. Ngendi? Bukaji ngendi? Ngendiran. Jumatan ngene Padengan ngene Multado. Lah sopo wong asing? Lah kare ana wong Jepang Jumatan ning kono lah. Ya kan? Itu daerah aman-aman, daerah desa, masyarakatnya hari-hari ya di situ. Yang Jumatan ya orang-orang hanya lingkungan situ, nggak kecampuran jamaah dari daerah-daerah yang lain. Pun sing model-model ngoten iki wis aman dan nyatanya ora apa-apa, Jumatan lanjut. Gitu, jamaah lanjut, tahlilan lanjut, penjadwalan sumben wayah akan nikah ya tetap lanjut. Akan nikah prai-prai di cancel. Padahal di sini aman-aman mau. Jadi mohon kalaupun ada fatwa hendaknya Jumatan diliburkan, ganti sholat zuhur di rumah, itu jangan diterapkan secara kebiawiyah. Jangan digeneralisir lalu wilayah Indonesia kabeh dilarang Jumatan ojo ngono. Indonesia itu ada yang pedesaan, ada yang semi perkotaan kayak Pantura, ada yang benar-benar mengkhawatirkan kayak di bandara, di stasiun, gitu. Bercampurnya orang lalu lalang datang dari berbagai
daerah yang begitu lebih waspada. Sampun deal tentang Jumatan. Perkara Saudi punya kebijakan menutup. Saudi itu negara yang orang di sana itu datang dari multi etnis, multi negara. Dengan piyambak Sumerep misalnya Jumatan teng Makkah, teng Masjid Nabawi. Dan itu malah wong Saudi dhewe arang-arang. Sing akeh wong teko Pakistan, teko India, macam-macam niku. Gitu. Jadi yang kalau tetap diterapkan Jumatan atau apa menyulitkan pihak aparat petugas untuk menverifikasi, mendetek mana yang kena, mana yang tidak. Terus dengan filosofi mbak bahwa masjid-masjid di Saudi itu kadang teng tepi jalan rame ngoten niku. Memang jamaah lingkungannya malah mboten pakai kata, sing akeh mobil-mobil mampir niku. Jadi model kehidupan Saudi ngoten niku. Nah, tanah padang pasir puluhan kilo kosong. Mari ngono apa lingkungan entah lebarnya radiusnya 2 kilo, 3 kilo rame kota nopo. Modelnya ngoten niku. Karena itu negara kota, negara semi kota. Jadi kalaupun akhirnya pemerintah punya kebijakan ditutup, memang situasi masjidnya koyo ngono. Kayak ampiran banyak orang musafir. Nah Indonesia ada yang masjid begitu, masjid di Pantura. Tapi banyak masjid pedesaan yang situasi kehidupan koyo ngono ning Saudi rapate usum. Ngerti nggih? Sehingga kalau pemerintah Saudi menfatwakan tutup Jumatan, itu Indonesia nggak mesti harus sama dengan sana. Karena kondisinya beda. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus ya sapa ngerti loh. Karena kita memang aman-aman saja dan tetap Jumatan, malah itu dungane malah mandi, malah jadi selamat. Amin Allah. Pokoknya sembrono itu salah, tapi terlalu panik juga salah. Akhirnya ngomahe gak ngarit, gak laupo, gak nyambangi sawah, sapimu mati, wedhusmu keluwen. Bojone iya, saya mati ini gak perkara corona, tapi perkara kali. Nek teng genderan terus ngarit mboten bukan. Piye kok dilarang betul. Pun kula mboten setuju tenan kalau sampai ada kebijakan lockdown. Terus didorong-dorong, digedek-gedek nih. Itu akhirnya virusnya belum tentu terkena, ekonominya sudah terkena dampak. Rupiah hari tadi malam itu sudah 16.000 kom. Dalam waktu sekitar 3 atau 4 hari, kita sudah turun 2.000. Kalau sampai rupiah turun sampai 20.000 per dolar, Indonesia yang utangnya taruhlah sekitar 2.000 triliun. Dari hitungan 14, sekian utangnya 2.000 triliun. Dengan naik menjadi 20 ribu, itu utang kita jadinya sekitar 2.600 triliun. Itu telung dino ini gak lapo-lapo, moro-moro utangnya bengkak 600 triliun, namanya gak kemeng ya. Jadi ojo panik teman-teman, jarakno rupiah, jarakno kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia itu menurun. Kalau menurun, permintaan orang menjual dolar, melepas dolar besar, terus rupiah turun, terjadi krisis moneter. Virusnya turun, moneternya apalagi nyunsel lockdown, orang nggak boleh kerja, masyarakat awam, miskin, menengah ke bawah yang nggak saving, terus nggak boleh kerja, padahal butuh mangan. Apa nih nggak terjadi perampasan, perampokan dalam jumlah masif, besar-besaran.
Kalau itu malah nanti negara keos. Ya betul. Kacau. Nah, kalau masyarakat jarang keluar rumah sementara keos, awas, itu rawan terjadi pemberontakan. Rawan terjadi ambil alih kekuasaan. Kudeta. Dan jika suatu negara penguasa baru yang mendapatkannya dengan cara kudeta, kekuasaan lama yang dikudeta itu nggak tinggal diam. Mereka diam-diam mesti ganti membangun kekuatan yang suatu saat ganti mengkudeta. Selamanya nggak pernah terjadi stabilitas politik dan keamanan, remek uripnya. Akhirnya kakek sholat repot, kakek nyambut gaya repot, krono negara mboten aman. Model-model nyun sewu. Cuman Saudi itu berkuasa karena kudeta. Ini benar. Nah, saat ini zaman Muhammad bin Salman ini, MBS ini, krono dulur-dulur ini sananya kurang dilibatkan. Akhirnya mereka kayak bin Talal dan sebagainya, Rayyan juga menurut intelijen dikhawatirkan membangun kekuatan. Dan bagi yang tidak mau diganggu kekuasaannya, kayak keluarga Salman, akhirnya misal nangkepi dulur dhewe. Dulur kandung ditangkepi, pak-lek ditangkepi, misanan ditangkepi. Nggak tahunya di antara misanan yang ditangkepi itu, mungkin sebagian sudah pada lari ke luar negeri. Banyak yang belum ketangkep. Nah di luar negeri kadang mereka membangun jaringan, membangun kekuatan. Itu terus ngono mana. Jadi negara enggak upayakan sekuat tenaga kudeta jangan terjadi. Supaya kudeta enggak terjadi, jangan sampai ada suasana keos. Supaya suasana keos enggak terjadi, ojo panik teman-teman. Ya, ojo takut teman-teman, ojo smackdown, kok smackdown. Aja lockdown. Nah, di lockdown suwe-suwe smackdown. Kon nonton nggih? Lajeng terakhir dari kiai-kiai salat ingkang langkung tertib, lebih pasrah dengan Gusti Allah. Jangan panik tapi nyedek ning Gusti Allah sing temenan. Lajeng membaca doa-doa yang memang dari dulu itu cespleng untuk menghindarkan dari musibah yang diedarkan Lirboyo itu mau likhom satu. Likhom satu ini wazannya mustafilun dua kali. Mustafilun li khamsatun uti biha arwada il hatimah al-mustafa wal murtada nahuma al-fatimah. Laka isolasi ngono wis pokoke diwaca ae. Li khamsatun uti biha harral wada il hatimah al-mustafa wal murtada babnahuma wal fatimah. Baleni li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada babnahuma wal fatimah. Kalau butuh tulisan, kalau tulisan bocah-bocah di fotokopi. Maknanya pun untuk ngadepi cobaan-cobaan wabah penyakit li khamsatun. Pulau nggak ada 5 orang top wali gede yang ini jadi andalan. Kekasih Allah, insya Allah dengan tawasul beliau-beliau itu Allah mengamankan kita. Utfi biha harral wabail hatimah. Dengan 5 orang top ini, insya Allah saya minta kepada Allah supaya memadamkan, meredam wabah penyakit yang akan merusak, menghancurkan. Itu 5 orang ini. Al-Mustafa Kanjeng Nabi, wal Murtada mantune Sayyidina Ali, wabnahuma anake Imam Hasan Husain, wal Fatimah ibuke Siti Fatimah. Itu orang top pun. Ya Allah, barokah karomai syafaat yang gangsal niki. Kula nyuwun diparingi selamat sak anak keluarga diparingi selamat. Niku maos li khamsatu. Itu resmi edaran dari Pondok Lirboyo. Paham nggih? Lajeng
menawi kerso yang edaran dari PBNU mau salawat tibbil qulub wa dawa ya wa afiatil wa syifa wa nuril absar wa biya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh, sing duwe buku sing gasek niku nggih buku pikiran gasek lho. Nah, niku ditambah dungane nabi-nabi sing biyen. Nabi-nabi biyen ya oleh tubuh kali pangeran. Padha ndonga dan diijabahi Gusti Allah. Sing diwaca Nabi Adam itu ngakoni salahe terus njaluk sepuro tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dungane Nabi Ilyas itu bismillah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Monggo menawi jamaah maos niku sedaya wonten dasaripun. Terus maos dungane Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pujian teng Langgar Al-Arif monggo waktu napa di pujian seniku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti waktu yang lain ganti Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dungane Ashabul Kahfi. Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadanal Kafi wajadanal likullin Kafi kafanal Kafi wa ni'mal. Wakilan niku Nabi Khidir. Dungane Nabi Musa pas kepepetnya. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil azim. Namun kita tulis begitu buku ini itu. Oh, buku. Kumpulan zikir itu. Pundi Bu itu. Teng mriku wonten nggih. Kan pados dhewe sing rada awal-awal. Terus namanya terus donga sing diwaca Kanjeng Nabi. Mulai ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Malih ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Malih ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Lajeng bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Malih a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada yang tamat. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mungkin muga-muga diparingi selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana talamidana ashabana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal ghair. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa azwajana wa auladana wa banatina wa walidayna wa ikhwatana wa akhwatina wa talamidana wa santriyatina wa jama'atana wa jiranana wa ashabana wa ahla jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa kullu syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa li'ainin wa li syarrin wa li baghin wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Pengumuman mangke masjid mriki tetap jembatan. Gasek ya nembe. Tetap dah. Kan enggak ono jamaah teko Cina, teko Jepang ngene.
Terus Ar-Raudhah tetap nggih. Nurul Huda tetap mawon nggih. Tetap.